Halo semuanya, hari ini hari Selasa tanggal 2 Agustus tahun 2022. Saya akan melakukan perjalanan ke Jakarta menggunakan armada bus yang ramai diperbincangkan oleh teman-teman semua. Sepertinya dari kemarin ya, saya akan menggunakan bus Juragan 99 Trans. Nah, menariknya hari ini saya tidak akan melakukan single trip dari Malang ke Jakarta, tapi saya akan melakukan round trip ya, 2 kali perjalanan dari Malang ke Jakarta menggunakan armada bus Juragan 99 Trans yang double decker. Saya berangkat pagi hari ini dan akan kembali ke kota Malang beberapa hari kemudian menggunakan armada yang single deck dengan kelas sleeper top di sore harinya. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita simak. Oke teman-teman, ini saya parkir di sekitaran stasiun Kota Baru ya. Jadi kalau teman-teman naik bus Juragan 99 Trans dan kebetulan naik dari Klojen, mungkin bisa saya sarankan buat parkir di stasiun Kota Baru yang pintu timur. Nah, itu lebih dekat. Nah, ini saya barusan parkir mobil karena nggak ada yang anter juga. Dan ini sepertinya kita mau ini ya pesan bongkar aja dulu di luar. Oke, kita ke kantor Juragan 99 Trans yang ada di Klojen. Situasi di kantor Juragan 99 Trans yang ada di Klojen ya. Kalau di sana tuh, kalau di belakang di sana tuh tempat duduk panjang tapi lagi direnovasi untuk yang sebelah sana ya. Nah, di sini bagian tiketingnya dan di sini tempat duduknya. Tiketnya udah datang teman-teman. Wah, ini ganteng banget nih. Ini pertama kalinya nih saya naik bus double decker. Cakep. Oh, yang dapat armada yang gundam. Oh, wah. Yuk kita taruh dulu barang-barangnya. Wih. Atas nama Pandu. Pandu wisata. Pandu wisata benar. Pandu Pramuka juga bisa. Makasih Mas. Sama-sama. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini super kelas. First class. Oke teman-teman, jadi di bus Juragan 99 Trans yang double decker ini itu dibagi jadi 2 kelas ya. Yang di depan itu ada 3 bangku first class, 1 di kiri dan 2 di kanan. Yang di depan, yang 2 di depan sendiri itu benar-benar memanjakan penumpang karena 1 dia kursinya bisa direbahkan dan pemandangan depannya itu benar-benar los gitu ya. Jadi depan itu full kaca, samping kiri dan samping kanan itu juga full kaca tanpa ada terhalang oleh apapun gitu. Ini benar-benar memanjakan penumpang dan juga nyaman. Ada juga 1 lagi di bagian belakang itu minusnya hanya mendapatkan pemandangan samping kanan aja. Nah, untuk di business class itu kita dapat beberapa fasilitas seperti selimut. Nah, ini selimutnya sebetulnya tipis ya, agak tipis gitu karena untuk business class beda dengan selimutnya yang ada di first class yang tebel. Nah, ini tapi lumayan sebetulnya karena cukup lah untuk menghalau dinginnya AC kalau di dalam bus. Lalu selain selimut ada 1 lagi yang bisa kalian dapatkan yaitu bantal. Nah, tuas elektrik untuk pengaturan leg rest-nya itu ada di sebelah kiri ya. Jadi aku tadi nyari sebelah kanan tuh nggak ketemu. Nah, ini adalah tombol untuk kursi pijatnya, tapi ini lagi mati ya waktu itu karena dari sentralnya belum dihidupin.
Terus kalau kita buka bagian armrestnya yang sebelah kanan, kita akan menemukan sebuah AVOD atau audio video on demand. Nah, ini bisa kita manfaatin untuk nonton film, dengerin musik. Kalau misalnya teman-teman bawa flash disk ya, itu bisa. Lalu ada juga game yang bisa kita mainkan di dalamnya. Nanti kita akan coba main game di AVOD-nya Juragan 99. Nah, jadi seperti itu ya, ada beberapa fasilitas di tiap-tiap kursi yang udah disediain sama Juragan 99 Trans sendiri. Nah, ini adalah bentuk tampilan kursinya untuk bisnis kelas. Jadi ini lebar, terus melengkung gitu, benar-benar bisa menopang leher atau bahkan kepala sampai dengan bagian punggung bawah dengan cukup sempurna menurut saya. Nah, ini adalah tampilan menu yang tersedia di AVOD-nya Juragan 99 Trans. Yang pertama ada movie. Nah, tapi kosong. Lalu selain movie, ada juga musik ya, teman-teman. Ini bisa kita manfaatkan. Ada juga beberapa menu tampilan lain seperti browser. Itu sebetulnya kita bisa memanfaatkan fasilitas browser yang ada di AVOD-nya. YouTube juga bisa, Instagram juga bisa, tetapi sayangnya karena ini tidak terkoneksi dengan internet yang ada di dalam bis, maka kalau kita ingin manfaatin ini, kita bisa tethering dengan HP kita sendiri. Dan ada satu ini sebetulnya yang bisa kita manfaatkan di dalam AVOD-nya ini, yaitu adalah game. Nah, ini ada sekitar berapa tuh? 10 game yang bisa kita mainin. Salah satunya yang aku cobain di sini adalah Angry Birds. Ini sebetulnya kalau teman-teman ngajakin ponakan atau anak-anak kecil yang suka main game dan mengusir kejenuhan selama beberapa belas jam dari Malang ke Jakarta, ini benar-benar bisa dimanfaatkan fasilitas permainan game ini. Nah, ini nggak ada bedanya malahan dengan waktu kita main game Angry Birds di laptop atau di handphone. Dan ini sebetulnya bukan niatan mau main game ya, tapi ingin coba untuk seberapa sensitif sih layarnya AVOD-nya Juragan 99 Trans. Dan waktu aku coba, ini layarnya benar-benar ya lumayan sensitif untuk ukuran AVOD ya. Jadi nggak ada yang delay untuk AVOD-nya, semua bisa berjalan dengan cukup baik. Nah, tuh lagi aku pencet-pencet tuh. Nah, ada beberapa game lainnya yang bisa teman-teman mainin juga selain Angry Birds. Oke, kita sudah coba AVOD-nya, semua berjalan dengan lancar dan jam 8.42 bus diberangkatkan dari kantor Juragan 99 Trans yang ada di Klojen. Dan ini adalah fasilitas yang akan kita dapatkan di kelas bisnis. Kacanya lebar, bahkan mirip seperti kita naik kereta. Ini waktu saya bikin status di WA tuh, itu banyak yang mengira saya lagi naik kereta karena saking lebarnya samping kanan dan kiri dari jendela atau kaca yang disediakan oleh Juragan 99 Trans. Dan musik yang diputar ini adalah musik-musik nostalgia Eropa dan Indonesia. Jadi slow banget, enak, nyaman, serius. Ini memanjakan telinga kita untuk segera tidur lebih tepatnya. Dan ini pemandangan yang akan didapatkan ketika teman-teman naik dari kursi nomor 1B. Seperti inilah tampilannya. Nah, ini perjalanan kita melintasi wilayah daerah Kota Malang, dan kita tidak masuk ke Terminal Arjosari ya teman-teman ya. Jadi langsung ke arah kiri, ambil ke daerah Singosari dan nanti akan masuk ke tol Trans Jawa. Seperti itu teman-teman. Untuk tampilan jam digital yang ada di depan itu kecepatan ya teman-teman ya, jadi nggak usah diperhatikan, dihiraukan aja. Ini kita masuk di gerbang tol Singosari, yuk kita ikutin.
Pukul 10.21 menit ini kita mampir dulu di Red Bus Lounge yang ada di sekitar Medaeng dekat sama Terminal Bungurasih untuk menaikkan penumpang. Nah, mumpung busnya lagi berhenti di Red Bus Lounge, aku mau coba turun ke bawah, dan di bawah itu ada smoking area dan menjadi satu dengan area toilet juga bisa dimanfaatkan oleh penumpang dari Juragan 99 Trans itu sendiri. Dan di toiletnya sendiri ketika aku buka mengejutkan karena yang pertama ini wangi banget toiletnya, dan selain wangi di dalamnya pasti ada beberapa fasilitas juga yang bisa dimanfaatkan, seperti yang pertama tuh ada cermin. Nah, ini cerminnya. Lalu ada blower AC yang berfungsi dengan normal dan dingin. Serius, ini dingin. Ada pewangi ruangan, ada toilet duduk, ada juga kompartemen untuk naruh air. Itu dua yang tertutup itu adalah tempat untuk naruh air. Dan ini temboknya pakai glitter-glitter yang lucu sekali. Setelah menaikkan penumpang di Red Bus Lounge tadi, kru membagikan goodie bag yang isinya 3 roti. Nah, ini cukup lumayan membantu kalau misalnya teman-teman berangkat tadi belum sarapan. Lalu juga selain roti ada juga air mineral kemasan mereknya J-Water. Ini masih satu perusahaan ya sebetulnya ya. Lalu selain itu ada 2 bungkus hitam. Ketika ini aku buka, ini isinya ternyata brownies kering dua-duanya. Jadi saya kira ini isinya beda, tapi ternyata dua-duanya dapat brownies kering. Selain itu, selain makanan dan minuman ringan, ada juga ini yang nggak kita temukan di operator bus lain kalau kita naik bus malam nih. Ini isinya menarik. Yang pertama apa ya kira-kira? Yuk kita coba lihat isi dalam dari kemasan yang bening ini ya. Dari tadi penasaran sebetulnya. Ini kalau nggak salah yang pertama ada masker. Nah, ini kalau teman-teman lupa nggak bawa masker, ini ada masker, ada juga headset kayaknya kalau dilihat dari depan tadi. Nah, ada headset warnanya merah, dan yang terakhir ada penutup mata untuk membantu tidur. Oke, ini udah sampai di Tangawi jam berapa ini ya? Sekitar jam 12.47. Wah, 12.47 sampai di Tangawi 3. Yuk kita makan dulu coba. Seperti inilah teman-teman tampilan dari menu makan siang yang disediakan oleh Juragan 99 Trans di Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Di sini aku waktu pesen tiket bisnya itu udah include dengan menu makanan yang ingin kita pesan. Waktu itu aku pesen nasi rawon komplit ya. Ada nasi, ada rawon, ada teh hangat, ada kerupuk, dan juga buah pisang. GH kemana? Oke, udah selesai makan, udah kenyang, dan ini saat yang tepat untuk menikmati kursi dari Juragan 99 Trans. Jadi ini kursi bisnis tapi nyaman sekali teman-teman. Dan ini adalah isi dari bungkusan hitam yang tadi aku ceritain. Isinya dua-duanya adalah brownies kering. Kalau rasanya nggak usah ditanyain, rasanya enak, pasti enak. Jam 3 sore kurang 2 menit ini udah nyampe di sekitaran Solo. Dan karena aku duduk di kelas bisnis ya, nggak dapet pemandangan depan, jadi aku lebih banyak untuk istirahat. Teman-teman, ini udah jam 7 malam ya, baru nyampe di Rumah Makan Roswin Subang. Nah, ini agak telat ya, harusnya nyampe sini sekitar jam 5. Tadi waktu di Medaeng tuh berhenti ya sebentar untuk naikin penumpang, terus sempat masuk juga di Terminal Bungurasih Surabaya. Tapi nggak rekam ya, karena posisi duduknya di bisnis di 1B, keasikan ngobrol juga sama orang sebelah, jadi nggak sempat rekam-rekam.
terus langsung masuk ke tol Trans Jawa. Banyak tidurnya sih, ini lumayan nyaman banget nih kalau teman-teman nanti mau naik ini ya. Ini sebenarnya di bisnis kelas aja udah cukup nyaman banget, dan tempat duduknya itu enak kok, nyaman. Mungkin bisa disebut semi sleeper ya, karena dia leg restnya panjang sekali, bisa dipanjangin gitu, dan fasilitasnya emang top sih. Kalau nanti harga normal sekitar 550.000, ini cukup proper banget buat perjalanan Malang Jakarta atau sebaliknya. Nah, ini suasana di rumah makan Roast Inn. Sepi ya kalau jam segini. Mungkin nanti atau tadi sore rame-ramenya, dan nanti malam kayaknya itu rame-ramenya yang dari arah timur. Oke, itu aja sementara ya. Nanti nggak tahu sampai Pondok Pinang jam berapa. Mungkin sekitar jam 10, jam 11 malam udah masuk Pondok Pinang. Oke, tetapi kita ikutin ya. Dan di saat yang bersamaan ini datang bus Juragan 99 Trans yang dari arah barat, dari arah Jakarta, untuk melakukan servis makan di rumah makan Roast Inn di Subang, teman-teman. Oke teman-teman, ini dia penampakan tiketnya. Barusan minta ya, jadi tadi berangkat ke ngeblon ya. Jadi tadi berangkat dari Klojen itu belum di print out. Terus ini tadi aku minta di print out kan. Ya seperti ini bentuk tiketnya. Mirip seperti ini ya, paper tag-nya buat bagasi kalau di pesawat tuh, panjang. Nah, kayak gitu bentuknya. Terus di belakangnya ini ada QR code. Nggak tahu untuk apa, tapi dia kurang lebih seperti ini teman-teman bentuknya. Dan ini bisnya udah mau diberangkatkan ke Pondok Pinang. Oke, yuk kita ikutin. Dan jam setengah 11 kurang 4 menit aku akhirnya nyampe di Terminal Pondok Pinang. Kurang lebihnya seperti itu reviewnya teman-teman. Ini bisnya melanjutkan perjalanan ke Terminal Poris di Tangerang. Dan saya ucapkan dadah.